orang yang sholat tapi bermaksiat, itu nggak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Karena sholat yang dilakukan, kata Allah, sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Tapi bagaimana jadinya ketika orang sholat tapi masih saja bermaksiat? Dan itu tidak bisa kita pungkiri, banyak di antara kita. Ada orang yang sholat Jumat, makanya dulu saya pernah ceritakan. Orang dahulunya kalau main judi, itu di pelosok-pelosok, di tempat terpencil atau sembunyi-sembunyi. Sekarang main judi di dalam masjid. Bahkan kami pernah ditanya waktu kajian Ramadan, Ustadz, apa hukum main judi di dalam masjid? Maka saya langsung marah. Jangankan di dalam masjid, di luar masjid aja berdosa, apalagi di dalam masjid. Tapi jamaah itu dengan polosnya menjawab, tapi kalau di dalam masjid kita sering jackpot, Ustadz. La ilaha illallah. Ini. Bahkan kan saya pernah ceritakan, kita lagi khutbah Jumat, pas di depan mimbar kita, itu HP-nya dimiringkan sambil main judi. Padahal kita menyampaikan, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah. Dia main judi. Salat tapi bermaksiat. Maksiat yang dia lakukan menjadi ciri dan indikasi bahwa salatnya harus ada yang diperbaiki dan disempurnakan. Baik itu ilmunya, baik itu kekhusyuannya, baik itu awal waktu atau akhir waktunya, atau mungkin keikhlasan dalam mengerjakannya. Maka kalau kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah kepada diri kita, ya Allah, kenapa ya? Saya sudah sholat tapi kebiasaan mabuk masih sulit ditinggalkan. Berarti ada yang salah dalam sholat. Ya Allah, saya sudah sholat tapi kebiasaan berjudi, apalagi susah, Ustadz. Sebenarnya kami nggak mau berjudi, tapi karena ditanya pegang Argentina apa pegang Prancis. Akhirnya yang kemarin sudah mulai lupa dengan berjudi itu akhirnya Prancis 1 juta kita. Bahkan ada yang bertanya, gimana Pak Ustadz kalau kemarin saya menang tapi saya zakatkan 2,5%? Apakah menjadi hal? Oh, ini anaknya Fir'aun begini memang. Nggak bisa. Maka kalau kita sholat tapi masih bermaksiat, ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Pasti itu, pasti. Ya Allah, kenapa ya saya sudah sholat tapi keinginan untuk berzina itu masih terus ada. Ada yang salah dalam sholatnya. Ya Allah, saya melaksanakan sholat tapi kebiasaan buruk membicarakan aib orang masih belum juga bisa dihentikan. Ada yang salah dalam sholatnya. Tapi bukan berarti ini dipahami terbalik. Sudahlah, kan kamu udah berzina, nggak usah sholat, percuma kata Ustadz kemarin ceramahnya. Nggak gitu. Kamu kan kemarin udah berjudi, jadi nggak usah sholat. Kata Ustadz kemarin sholatnya sia-sia. Nggak begitu. Artinya adalah untuk dosa yang kita sudah terlanjur melakukannya, taubatlah dengan memperbaiki sholat. Dan untuk kita yang masih tergiur akan maksiat, ada sholat yang harus kita perbaiki.